Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari ber, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali jamaah yang sudah hadir di studio. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di rumah udah hadir semua nih, udah cantik ya. Udah siap untuk mengikuti kajian dari Mamah Dede. Tapi sebelumnya, Budi mau sapa dulu nih. Jamaah yang sudah hadir di rumah Mamah Dede ini asalnya dari mana aja nih? Kita pengen sapa dulu. Selamat datang ya untuk Majelis Taklim Azuria Condet Batu Ampar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu batu nggak dimasukin Bu, ngampar gitu Bu, kasihan Bu. Condet Bu ya? Selanjutnya selamat datang untuk Majelis Taklim SDIT Al Amanah Sunter Agung Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biru kita mau sapa dulu nih. Dari Majelis Taklim Al Mutahirin Salemba Percetakan Negara 2 Jakarta Pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ibu-ibu dari Percetakan Negara ya Bu. Lagi pusing Bu. Saya baru aja tertipu. Tipu gak? Tertipu apa? Tertipu teman jualan sepatu. Dia bilang ori. Bukan original, katanya crispy. Enggak ori, katanya itu sepatu palsu. Sementara dia jual Bu di Instagram, dia bilang ori. Grade ori. Pas beli palsu. Ya Allah. Dan dia melakukan hal itu katanya udah insaf sama gue. Oh, udah ngadu. Gue udah nggak jual sepatu palsu lagi. Sekarang gue jual baju palsu. Sama aja. Iya. Tapi orang kan dia bilang udah insaf jual sepatu palsu. Sekarang jual baju palsu. Yang penting kan sepatu palsunya udah insaf. Kata dia begitu. Sama palsu. Nah, kata dia begitu. Gimana orang udah insaf ya gue iya aja percaya jadinya. Gitu. Rupanya jual lagi dia. Jual lagi. Terus menurut teman-teman Nabawi gimana tuh kalau teman kayak gitu? Diinsapin. Hah? Diinsapin. Diinsapin. Iya. Maksudnya diinsapin? Ya kita suruh untuk bertaubat. Bertobat. Iya. Taubatannya kayak gimana tuh? Taubat ya, jangan menipu lagi. Iya. Iya. Benar. Waalaikumsalam. Pas banget ada Mamah nih Mah. Damang bedu. Alhamdulillah Agus Mah. damang. Zamang mah alhamdulillah. Naon? Begini Mah. Mah galau nih Mah. Bedu baru aja ketipu nih Mah sama teman Bedu. Tapi ternyata teman Bedu udah insaf sih bilangnya. Tapi pas Ketipu begitu naon? beli sepatu Mah. Terus? Katanya grade-nya ori. Ori itu kan kualitas paling bagus tuh. Original Mah. Ternyata bukan original. KW 7. Bukan KW7 lagi nih Mah. Udah KWK. Udah ketawa saya ngeliat barangnya juga gitu Mah. Jadi dia insaf tapi ternyata melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sama Bedunya sih insaf, sama yang lain begitu, masih sama Berarti jualan. belum insaf. Belum insaf. Iya. Emang insaf tuh yang sebenarnya tuh harus gimana sih Mah? Oke. Dalam Islam?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insaf. Apa sih yang namanya insaf? Insaf itu menyadari kesalahan, lalu memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Itu namanya insaf. Saya ambil contoh. Dari dulu ternyata orang insaf itu sudah banyak. Mudah-mudahan sekarang semakin banyak. Karena tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan. Saya ambil contoh saja. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat 62 sampai dengan ayat 72. Masya Allah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bagaimana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakatnya pada saat itu. Disisain deh tuh yang paling besar. Lalu kampaknya digantungkan di pundak daripada patung yang besar. Ketika orang-orang situ akan menyembah Tuhan-Tuhan berhala mereka, ternyata sudah hancur lebur. Mereka melihat kayaknya pasti ini kerjaan Ibrahim. Lalu mereka bertanya, kamu yang menghancurkan berhala ini? Tidak. Tanya aja tuh sama berhala paling besar, buktinya kampaknya nempel di pundak dia. Mereka mengatakan, kamu pikir Ibrahim dia tidak bisa berbuat apa-apa? Tanya tuh sama berhala yang paling gede. Kamu sadar gak sih? Berhala tuh gak bisa bicara. Lalu Ibrahim mengatakan, kalau kamu tahu bahwa berhala tidak bisa bicara, tidak memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat, kenapa kalian menyembah dia? Yang harus disembah adalah Allah. Mereka sadar tentang kelemahan mereka. Dalam Al-Quran dikatakan, mereka menundukkan kepala mereka, menyadari tentang kesalahan mereka. Tapi, karena dia arogan, sombong, kita berkuasa, kita hebat, kita punya kekuasaan di negeri ini, dia berbuat semena-mena. Namrud mengatakan, hei masyarakatku, kumpulkan kayu bakar kering, kita bakar yang namanya Ibrahim. Ibrahim tidak gentar. Dia berdoa sama Allah, selamatkan kami. Karena memang benar-benar menegakkan akidah yang benar. Lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah menyala-nyala dilemparkanlah Ibrahim. Ada yang mengatakan pakai ketapel besar, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Ternyata apa yang terjadi? Setelah kayu bakar semuanya ludes yang sekian banyak di lapangan, Ibrahim selembar rambut pun tidak ada yang terbakar. Di sini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak bisa dilawan. Kebenaran tidak bisa ditandingi dengan apapun. Kebenaran Allah adalah hak. Siapapun mereka, semuanya makhluk. Allah yang khalik. Makanya Allah tidak neko-neko ngelawan mereka. Dibuktikan tentang kekuasaan Allah. Cuman Allah bilang, hei api, dingin kamu. Selamatkan Ibrahim. Mereka menundukkan kepala, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Ini namanya insaf. Anda lihat lagi sejarah. Dulu Nabi Musa mengajak ayah angkatnya Fir'aun untuk masuk agamanya Allah, ditolak. Tapi ibunya, ibu angkatnya Siti Asyah, dia ngikut agamanya Musa. Betapa banyak yang menolak tentang kebenaran tadi. Lalu Musa dikejar oleh Fir'aun dan anak buahnya, pengawalnya, akan dibunuh. Apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan Lautan. tongkatnya ke lautan, terbelah lautan. Lalu mereka lari ke sana. Fir'aun ngikut. Apa yang terjadi? Setelah Musa dengan semua teman-temannya sampai di seberang, maka laut atas perintah Allah menjatuh kembali. Kelelaplah Fir'aun dengan para tentaranya. Di situ Fir'aun baru menyadari bahwa Tuhannya Musa benar-benar ada insaf. Tapi insafnya Fir'aun terlambat. Tidak bisa memperbaiki diri. Kenapa? Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu taubatal amdi malam yugorgir. Allah tidak akan mengampuni dosa manusia kecuali sebelum gorgoroh. Artinya sebelum datangnya sakaratul maut. Ya, yang namanya Fir'aun taubatnya ketika gorgoroh. Ketika sedang sakaratul maut, tentu taubatnya diterima. Dia insaf, tapi insafnya terlambat. Contoh, maaf, ibu-ibu yang tiap pagi meludahin Rasul
cerot diludahin. Tiap lewat, cerot diludahin. Masya Allah. Suatu ketika ada yang ngeludahin. Rasul nanya bapak-bapak yang ada di situ, Pak, ibu-ibu yang tiap pagi ngeludahin saya kemana? Sakit Muhammad. Rumahnya di mana? Di sana. Rasul datangi, ibu tadi kaget. Kok orang yang sudah diludahin justru datang duluan? Rasul tanya, ibu udah makan, udah minum belum? Dijerangkan air oleh Rasulullah, diberikan minum ibu tadi, diminumkan karena dia tidak bisa bangun. Lalu ibu tadi berpikir, betapa hebatnya Islam. Betapa mulianya yang namanya Muhammad, yang selama ini tiap hari dia ludahin. Dia sadar bahwa dia selama ini ternyata salah. Muhammad adalah yang benar. Yang selama ini dia hina, dia caci, dia ludahin. Dia insaf. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang disebut insaf. Menyadari tentang kesalahan, lalu memperbaiki kesalahan. Zaman sekarang betapa banyak di lingkungan masyarakat kita orang-orang yang insaf. Contoh yang sangat jelas, misalnya Anton Medan. Dulu dia perampok, merampok toko emas di Tanah Abang. Saya tahu persis karena saya waktu itu lihat ke toko emas yang dirampoknya. Masya Allah, rumah saya Tanah Abang, rumah mertua maksudnya, PMI, Pondok Mertua Indah. Itu di Tanah Abang. Makanya saya ingat terus tuh, nempel banget di otak saya. Dia seorang penjahat yang luar biasa, perampok yang sangat jahat. Tapi dengan kudrat iradat Allah, dia sadar tentang kesalahannya. Dia memperbaiki kesalahannya. Dia punya pesantren tuh di Depok. Dia punya yayasan anak yatim. Dia jadi seorang guru ngaji, seorang penceramah. Kenapa? Insaf. Merasa yang dia lakukan salah. Kemudian memperbaiki kesalahannya. Contoh. Di zaman Rasulullah ada seseorang yang bernama Abdullah. Dia seorang pemabuk. Berkali-kali dihukum oleh beliau. Mabuk lagi, dihukum lagi. Dibawa oleh sahabat Nabi nih, si Abdullah ini. Ya Rasulullah, hukumlah dia. Ada yang teriak karena orang banyak. Laknat aja Rasulullah. Udah sekian kali dia berbuat. Tadinya minta maaf. Udah taubat, balik lagi. Taubat lagi, balik lagi. Laknat aja kata seorang. Udah jengkel dengan kelakuan Abdullah tadi. Rasul bilang, wahai para saudaraku, jangan kau katakan laknat. Dia manusia biasa. Dia sering bercengkrama dengan aku. Membuat aku tersenyum karena canda-canda dia. Artinya dia menyenangi aku. Dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian katakan laknat. Tapi doakan. Biar Abdullah jadi orang sadar tentang kesalahannya. Rangkul mereka. Maka Abdullah sadar tentang kesalahannya. Dia insaf. Lalu dia bersahadat, memperbaiki diri, bergabung dengan Rasulullah, selalu beribadah dengan sahabat yang lain. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, nah, jangan langsung dijudge. Dia jahat, dia ini, wah makin terpuruk dia. Apalagi kalau kita katakan dia seorang tukang tipu, seperti Bedu tadi bilang. Dia makin melekat dengan omongan orang tadi, itu doa dari mereka. Yang benar harusnya kita doakan. Mudah-mudahan dia menyadari kesalahannya. Kita rangkul dia, ajak ke pengajian. Tonton acara kita tiap pagi. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Karena Allah yang berikan hidayah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 272. Bukan kamu yang berikan hidayah kepada manusia. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Begitu. Jadi Bedu nggak usah marah. Nasihatin aja, sadarkan tentang kesalahan dia, biar dia sadar, biar dia insaf bahwa langkah dia selama ini salah. Amin. Mudah-mudahan insafnya juga tidak kemudian kabur lagi. Kalaupun kabur lagi juga kita harus terus sering mengingatkan lagi. Namanya tomat. Tomat. Habis tobat langsung kumat. Iya. Harusnya taubatan nasuha. Itu yang insaf. Insaf ya Bu ya. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama Mama Dede. Tetaplah bersama kami di Rumah yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik cerita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Ketika orang yang penuh tato dia sadar tentang kesalahannya, sementara buang tato itu menyakitkan dan sangat-sangat mahal. Betul. Makanya kalau hati dia sudah sadar, maka insya Allah dia insaf, taubat diterima oleh Allah.